Aku hanya makan pucuk daun ubi setiap sahur dan berbuka. Kata ibu mertua aku harus prihatin, tapi dia yang selalu makan makanan enak. Ramadan tahun ini terasa berbeda. Biasanya, aku menikmati kebersamaan dengan keluarga, berbuka dengan masakan ibu yang penuh kasih sayang. Setiap hidangan terasa istimewa, penuh kehangatan, dan mencerminkan cinta yang tulus. Aku masih ingat betapa harum semerbak aroma gulai ayam buatan ibu yang selalu menggugah selera, ditemani segelas teh manis hangat yang disiapkan ayah. Kami sekeluarga duduk bersama, saling bercengkerama, tertawa, dan berbagi cerita tentang keseharian kami. Tapi kini, setelah menikah, semuanya berubah. Aku tinggal di rumah mertua, berharap menemukan kehangatan yang sama. Seharusnya ini menjadi awal baru yang bahagia, di mana aku bisa membangun kenangan manis bersama keluarga baruku. Namun, kenyataan tak seindah harapan. Setiap sahur dan berbuka, aku hanya makan pucuk daun ubi. Awalnya, aku mencoba memahami, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bagian dari kebiasaan hidup sederhana. Tapi keanehan mulai terasa ketika mertuaku, Bu Sumarni, selalu berkata, "Jangan boros, hidup itu harus hemat." Namun di saat yang sama, beliau membeli berbagai makanan lezat dari luar, ayam goreng renyah, gulai ikan bersantan kental, es buah segar yang menggoda. Semua itu hanya untuk dirinya dan anak-anaknya yang lain. Sementara aku hanya duduk di sudut meja makan, menatap sepiring nasi putih dengan pucuk daun ubi yang tumbuh lebat di samping rumah. Rasanya hambar, tidak hanya di lidah, tapi juga di hati. Aku menelan suap demi suap, berusaha mengabaikan aroma makanan yang menggoda di sekelilingku. Ada sesuatu yang menyesakkan di dada, bukan karena lapar, tapi karena perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Awalnya aku berpikir, mungkin ini hanya sementara. Aku mencoba menahan diri, meyakinkan hati bahwa kesederhanaan adalah bentuk pengorbanan. Aku mengingat wejangan ibu sebelum aku menikah, bahwa pernikahan adalah ladang kesabaran, bahwa tidak semua hal akan berjalan seperti yang kuinginkan. Mungkin besok ada perubahan. Aku terus membisikkan harapan itu dalam hati setiap kali menyendok daun ubi tawar ke mulut. Namun, hari-hari berlalu, dan harapan itu semakin menipis. Menu makanku tetap sama. Sepiring nasi putih dan daun ubi rebus yang disajikan tanpa bumbu, tanpa rasa, tanpa perhatian. Sekadar direbus dalam air panas lalu diletakkan di hadapanku. Tak ada lauk, tak ada sambal, tak ada sentuhan yang menunjukkan bahwa aku bagian dari keluarga ini. Aku menatap piring di depanku, perutku sudah terbiasa dengan rasa lapar yang tidak sepenuhnya terobati. Tapi batinku terus memberontak. Di seberang meja, Bu Sumarni duduk dengan anggun. Tangannya sibuk mencabik daging ayam goreng yang tampak renyah, kulitnya berkilau karena minyak yang membalurinya. Suapan demi suapan masuk ke mulutnya, dan aku bisa mendengar suara renyahnya saat digigit. Di sampingnya, anak-anaknya yang lain makan dengan lahap. Gulai ikan bersantan kental di dalam mangkuk besar mengepul harum, aromanya menguar memenuhi ruangan. Es buah di dalam gelas kaca tampak begitu segar, dengan potongan alpukat, nangka, dan kelapa muda yang berenang dalam sirup merah. Aku menelan ludah, bukan karena lapar, tetapi karena ada sesuatu di dadaku yang terasa begitu sesak. "Kalau makan jangan pilih-pilih," kata Bu Sumarni tiba-tiba, tanpa menoleh ke arahku. "Makanan sederhana itu lebih sehat." Aku hanya tersenyum tipis. Entah harus menanggapinya seperti apa. Yang jelas, sejak hari pertama aku tinggal di rumah ini, tidak pernah ada yang bertanya apakah aku kenyang, apakah aku suka makanannya,
Atau apakah aku butuh sesuatu yang lain? Aku melirik ke arah suamiku yang duduk di sebelahku. Dia diam, seperti biasa. Tak ada protes, tak ada usaha membela. Dia hanya menyendok gulai ke piringnya sendiri, lalu makan dengan tenang, seolah tak terjadi apa-apa. Hatiku mencelos. Aku menoleh lagi ke piringku. Daun ubi yang sudah mulai dingin tampak semakin menyedihkan. Aku menghela napas panjang, lalu perlahan menyendoknya ke mulut. Rasanya pahit. Lebih pahit dari kemarin, lebih pahit dari hari-hari sebelumnya. Bukan karena daun ubinya, tetapi karena rasa yang semakin menggerogoti hatiku. Aku mencoba mengingat wajah ibu. Membayangkan bagaimana jika aku masih di rumah, masih menikmati masakannya yang penuh kasih sayang. Membayangkan betapa bahagianya aku dulu setiap kali berbuka puasa dengan gulai ayam buatannya, dengan teh manis hangat yang disiapkan ayah. Tapi aku di sini, dan kenyataan di sini begitu berbeda. Aku ingin bertanya, ingin tahu, kenapa hanya aku yang harus makan seperti ini? Apa aku bukan bagian dari keluarga ini? Apa aku hanya menumpang? Namun bibirku tetap terkunci. Aku mengunyah pelan, menelan daun ubi itu dengan susah payah, bersama dengan perasaan yang semakin hari semakin menyesakan. Di luar, suara adzan berkumandang, menandakan waktu berbuka telah tiba. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti masih berpuasa. Hari itu, aku duduk di sudut dapur, memandangi panci berisi daun ubi rebus yang masih mengepul. Uap panasnya naik perlahan, tapi tak ada aroma yang menggugah selera. Hanya daun hijau yang layu, direbus tanpa garam, tanpa santan, tanpa bumbu apapun. Setiap hari aku menatap pemandangan yang sama, dan setiap hari aku menelan suapan yang semakin terasa hambar. Di luar, matahari hampir tenggelam. Aku bisa mendengar suara sayup-sayup dari ruang tengah. Bu Sumarni baru saja pulang dari pasar. Kantong-kantong plastik penuh dengan bahan makanan segar tergantung di sisi meja makan. Dari celah pintu, aku bisa melihat ayam utuh yang masih berbalut darah segar, beberapa ekor ikan dengan sisik mengilat, tahu dan tempe yang tersusun rapi, serta setandan pisang kuning yang menggoda. Aku menggigit bibir. Aku tahu semua itu bukan untukku. Aku tahu, nanti malam, ayam goreng akan memenuhi meja makan, gulai ikan akan mengepul dalam mangkuk besar, dan es buah segar akan tersaji dalam gelas kaca berisi potongan alpukat, nangka, dan kelapa muda. Aku tahu, seperti biasa, aku hanya akan duduk di sudut meja, menatap mereka menikmati hidangan yang bahkan tak boleh kusentuh. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Aku tak bisa terus seperti ini. Aku harus bertanya. Aku harus berani bicara. Aku berdiri, melangkah ke ruang makan dengan hati-hati. Jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ketika sampai di ambang pintu, aku melihat Bu Sumarni tengah duduk di kursinya, menghitung uang dari dompetnya. Jemarinya yang cekatan menggulung lembaran rupiah, lalu memasukkannya ke dalam amplop kecil. Aku menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Bu, suaraku pelan, tapi cukup terdengar di tengah keheningan sore. Bu Sumarni tidak langsung menjawab. Matanya masih fokus pada uang di tangannya, seolah aku tak lebih dari bayangan di sudut ruangan. Aku mencoba lagi. Bu, bolehkah aku membeli tahu atau tempe untuk sahur? Kali ini, ia berhenti. Perlahan, kepalanya terangkat, dan matanya menatapku tajam. Begitu tajam hingga aku merasa seolah tubuhku mengecil di hadapannya. Untuk apa? Tanyanya dingin. Aku menggigit bibir, menahan perasaan tak nyaman yang mulai menyusup ke dalam dada. Supaya ada lauk. Bu, aku menjawab sepelan mungkin, berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang. Biar ada sedikit tambahan selain daun ubi. Hening.
Bu Sumarni menyandarkan tubuhnya ke kursi, kedua tangannya terlipat di depan dada. Bibirnya menyunggingkan senyum kecil. Bukan senyum hangat seorang ibu, tapi lebih seperti seringai yang menyeratkan ketidaksukaan. Sudah ada daun ubi, katanya akhirnya, suaranya tetap datar, tetap tanpa rasa. Gratis, sehat. Kamu harus belajar hidup prihatin. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku lebih keras dari yang kuduga. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa di rumah ini. Aku tahu, aku hanyalah menantu, orang luar yang masuk ke dalam keluarga ini. Tapi apakah aku tidak berhak mendapatkan makanan yang layak? Aku menoleh ke arah kantong belanjaan yang masih tergantung di meja. Aku bisa melihat tumpukan tahu dan tempe di sana, masih segar, masih terbungkus rapi. Mataku kembali pada Bu Sumarni. Kalau begitu, bolehkah aku membeli dengan uangku sendiri, Bu? Tanyaku hati-hati. Aku berusaha agar suaraku tetap lembut, tetap sopan, meskipun di dalam hati ada gumpalan amarah yang mulai menggumpal. Tatapan Bu Sumarni berubah. Pandangan tajamnya semakin menusuk, seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Kamu pikir uang itu gampang dicari? Suaranya naik sedikit. Kamu sudah tinggal di rumah ini, makan di rumah ini. Jangan boros, hidup itu harus hemat. Aku menahan napas. Boros? Apakah meminta sepotong tahu dan tempe untuk sahur disebut boros? Aku ingin bertanya, kenapa hanya aku yang harus hemat? Kenapa hanya aku yang harus belajar hidup prihatin? Sementara mereka bisa menikmati segala yang enak tanpa merasa bersalah? Namun, seperti biasa, kata-kata itu hanya menggantung di tenggorokanku. Aku menunduk, menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam dadaku. Aku ingin menangis, tapi aku tahu menangis tak akan mengubah apapun. Aku mengangguk kecil, lalu perlahan berbalik menuju dapur. Dari belakang, aku masih bisa mendengar suara kantong plastik yang berdesir. Aku tahu, sebentar lagi Bu Sumarni akan mulai memasak makanan lezat untuk keluarganya. Aku tahu, aroma ayam goreng akan menguar di seluruh rumah, mengingatkanku bahwa aku bukan bagian dari kebahagiaan itu. Aku melangkah dengan kaki yang terasa berat, kembali ke dapur. Menatap panci yang masih mengepul, dengan daun ubi yang sama. Dan entah kenapa, hari ini rasanya lebih hambar dari sebelumnya. Malam semakin larut, tapi aku belum bisa memejamkan mata. Gelapnya kamar terasa lebih dingin daripada biasanya. Perutku perih, bukan hanya karena lapar, tapi karena rasa kecewa yang menumpuk hari demi hari. Aku berbaring miring, menatap langit-langit yang gelap, mendengarkan detak jam yang terus berdetak, mengingatkanku bahwa waktu terus berjalan, sementara aku terjebak dalam kenyataan yang tak kunjung berubah. Di sampingku, Anton, suamiku, berbaring dengan ponselnya. Cahaya dari layar memantul di wajahnya, menyoroti rahangnya yang tegas, tetapi aku tidak menemukan ketegasan itu dalam sikapnya terhadapku. Ia tetap diam, tetap membiarkan semuanya berjalan seperti ini, seolah aku tidak pernah mengeluh, seolah aku baik-baik saja. Aku menelan ludah, mencoba menyingkirkan rasa sakit di tenggorokanku. Aku harus bicara. Aku tidak bisa terus diam seperti ini. Perlahan, aku menggeser tubuhku mendekat ke arahnya. Mas, suaraku lirih, hampir tak terdengar. Anton menoleh sebentar, sekadar melirik sebelum kembali fokus pada ponselnya. Aku menggigit bibir. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Dia suamiku. Aku harus bicara padanya. Aku harus mengatakan apa yang kurasakan. Mas, aku lapar. Akhirnya aku berkata, suaraku bergetar. Bisa kita beli sesuatu yang lain untuk makan? Anton menghentikan gerakan jarinya di layar.
Aku melihatnya menarik napas, lalu menghembuskannya perlahan, seakan pertanyaanku adalah sesuatu yang sulit untuk dijawab. "Sabar ya, Dick," katanya akhirnya, masih tanpa menatapku. "Ibu memang begitu orangnya. Aku juga nggak bisa melawan." Hatiku mencelos. Aku menatapnya, berharap ada kata-kata tambahan yang bisa menenangkan hatiku. Tapi tidak ada. Hanya itu. Hanya kalimat pendek yang terasa seperti palu yang menghancurkan harapanku. Aku menunggu, berharap ia akan menoleh, berharap ia akan melihatku dan menyadari betapa aku butuh dia saat ini. Tapi Anton tetap diam, tetap berbaring di sana, tetap menatap layar ponselnya seolah pertanyaanku tadi hanyalah angin lalu. Tanganku mengepal di atas selimut. "Aku lapar, Mas. Apa itu bukan masalahmu?" Aku ingin bertanya. Aku ingin tahu, apakah dia tidak melihat bagaimana aku menelan daun ubi tanpa lauk setiap hari? Apakah dia tidak menyadari bahwa tubuhku semakin lemah? Apakah dia tidak merasa peduli bahwa istrinya sendiri harus menahan lapar, sementara orang lain di rumah ini menikmati makanan enak tanpa pernah menghiraukanku? Tapi bibirku keluh. Aku menunduk, menatap jemariku yang gemetar di atas selimut. Dadaku terasa sesak. Aku ingin menangis. Tapi aku tahu, menangis tak akan mengubah apapun. Aku menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Tapi Mas, aku nggak bisa terus begini." Suaraku nyaris berbisik. Anton menghela napas lagi, kali ini lebih panjang. "Dick, aku mohon, jangan bikin masalah. Aku capek." Aku membeku. Jadi, sekarang aku yang dianggap membuat masalah? Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Aku ingin berteriak. Aku ingin mengguncang tubuhnya, memaksanya untuk melihatku, untuk mendengarku. Tapi aku tahu itu tak akan ada gunanya. Ia lebih memilih diam. Ia lebih memilih menghindar. Aku menggigit bibir, menelan rasa pahit yang menjalar hingga ke dadaku. Aku merasa sendirian. Di luar, suara jangkrik bersahutan di tengah gelapnya malam. Angin bertiup masuk melalui celah jendela, membuat tubuhku merinding, tapi bukan karena dingin. Aku menutup mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Jika suamiku sendiri memilih diam, lalu kepada siapa aku bisa berharap? Lama aku terdiam, menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang. Aku berharap Anton akan menarikku ke dalam pelukannya, menenangkan aku, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tetap berbaring di sana, tetap sibuk dengan dunianya sendiri. Akhirnya, aku menyerah. Aku membalikkan tubuhku, memunggunginya. Aku menatap tembok kamar yang dingin, merasa lebih sendirian dari sebelumnya. Dan di saat itulah aku sadar. Aku tak punya siapa-siapa di rumah ini. Hari ke-15 Ramadan. Langit senja terlihat keemasan dari jendela dapur, tetapi bagiku, semuanya terasa buram. Sejak bangun sahur tadi, tubuhku lemas luar biasa. Aku nyaris tak sanggup berdiri lama-lama, tetapi aku paksakan, karena siapa lagi yang akan mengurus semua ini? Seperti biasa, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sahur, sementara yang lain masih terlelap. Namun, pagi itu, tubuhku terasa jauh lebih berat. Aku merasa seperti berjalan di dalam air. Setiap langkah terasa lamban dan melelahkan. Saat aku mencuci beras, jemariku gemetar, dan sesekali pandanganku berputar. Aku mencoba menahannya. Aku tidak ingin ada yang tahu. Tapi ketika aku sedang mengangkat panci dari kompor, tiba-tiba pandanganku menggelap sejenak, dan aku hampir menjatuhkan panci berisi nasi panas itu. Aku terhuyung, buru-buru berpegangan pada meja dapur untuk menjaga keseimbangan. Aku mendengar suara tawa di ruang makan.
Bu Sumarni dan anak-anaknya yang lain sudah duduk, menikmati makanan sahur mereka. Aroma ayam goreng yang renyah bercampur dengan sedapnya gulai ikan memenuhi ruangan. Sementara aku melirik piringku sendiri. Nasi putih, sepiring kecil daun ubi rebus tanpa rasa. Itu saja. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini sudah cukup. Aku sudah terbiasa. Aku sudah kuat. Tapi semakin hari, tubuhku memberontak. Aku tidak lagi bisa mengabaikan kenyataan bahwa tubuhku semakin lemah. Aku tetap makan dalam diam, berusaha menghabiskan nasi yang terasa hambar di mulutku. Sore itu, aku merasa semakin parah. Saat sedang mencuci piring di dapur, kakiku terasa lemas. Aku bersandar pada dinding, mencoba mengatur napas. Tapi perutku kosong, tenggorokanku kering, dan kepalaku terasa berdenyut hebat. Aku harus bicara. Aku harus meminta tambahan makanan. Aku melangkah dengan susah payah ke ruang tengah, di mana Bu Sumarni duduk santai di depan televisi, menikmati segelas es buah yang penuh dengan potongan nangka, kelapa muda, dan alpukat. Meja di depannya masih dipenuhi makanan berbuka tadi. Ayam goreng, gulai ikan, tahu isi, dan kolak pisang. Semuanya masih tersisa, tetapi aku tahu, tak satu pun dari makanan itu akan diberikan padaku. Aku berdiri di sana, menggigit bibir, mencoba menelan harga diriku. Bu. Suaraku nyaris tak terdengar. Bu Sumarni menoleh sekilas, ekspresinya tampak terganggu. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha agar suaraku terdengar jelas. Bu, aku merasa pusing akhir-akhir ini. Badanku sering gemetar, mungkin karena aku kurang makan. Bolehkah aku meminta tambahan makanan? Bu Sumarni menyipitkan mata, lalu mendengus kecil. Perempuan itu harus kuat. Jangan manja. Aku terdiam. Aku menunggu, berharap dia akan berkata sesuatu yang lain. Mungkin sekadar, ambil saja tahu di dapur, atau bahkan, ya sudah, makanlah yang masih ada. Tapi tidak. Itu saja yang keluar dari mulutnya. Kalimat pendek yang seolah menamparku. Seolah-olah aku tidak pantas mengeluh. Seolah-olah aku tidak berhak merasa lelah atau lapar. Aku mengepalkan tangan di sisi tubuhku. Aku ingin berteriak, aku bukan robot. Bu, aku sudah mencoba bertahan, tapi aku manusia. Aku butuh makan. Tapi aku tahu, tidak ada gunanya. Aku hanya bisa menunduk. Maaf, Bu. Bisikku pelan, lalu berbalik menuju kamar. Aku berjalan perlahan, tubuhku terasa seperti melayang. Setiap langkah begitu berat, seolah kakiku menanggung beban yang tak terlihat. Pusing itu semakin menjadi-jadi, kepalaku berdengung, dan suara di sekitarku terdengar sayup-sayup. Saat aku tiba di ambang pintu kamar, tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Tubuhku ambruk ke lantai. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku terbaring di sana ketika aku mulai sadar kembali. Yang pertama kali kurasakan adalah dinginnya lantai yang menempel di pipiku. Lalu, samar-samar aku mendengar suara seseorang memanggil namaku. Dik, Dinda. Aku mengerjap pelan. Aku ingin merespons, tapi lidahku terasa kaku. Lalu aku merasakan seseorang mengguncang bahuku. Perlahan, pandanganku mulai jelas. Aku melihat wajah Anton yang panik di atas kepalaku. Aku ingin mengatakan sesuatu, ingin meyakinkannya bahwa aku baik-baik saja, tapi aku terlalu lemah. Astaga, Dinda. Anton menarikku ke dalam pelukannya. Aku bisa merasakan dadanya naik turun cepat, napasnya tersengal. Lihat kan, Mas? Tiba-tiba suara dingin Bu Sumarni terdengar dari belakang. Dia itu kurang kuat.
Cuma pingsan sedikit saja heboh. Perempuan memang begitu, suka melebih-lebihkan. Anton menoleh ke ibunya dengan tatapan tajam, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ibu nggak lihat? Dia pingsan. Bu Sumarni hanya mengangkat bahu. Makanya, biar dia belajar lebih kuat. Jangan dikit-dikit minta makan enak. Kita semua juga puasa, kan? Dadaku sesak mendengarnya. Anton menatapku, lalu kembali menoleh ke ibunya. Kali ini ekspresinya berubah. Seakan ada sesuatu di dalam dirinya yang akhirnya runtuh. Dinda ikut aku, katanya tiba-tiba. Aku menatapnya, tidak mengerti. Kita pergi dari sini, lanjutnya. Aku membeku. Bu Sumarni menatap Anton dengan tajam. Maksudmu apa, Ton? Maksudku, aku nggak akan biarkan istriku mati kelaparan di rumah ini. Suaranya bergetar. Aku terlalu lama diam, dan sekarang aku sadar, aku nggak bisa terus membiarkan ini terjadi. Aku menatapnya, tidak percaya. Apakah ini benar-benar Anton, suami yang selama ini selalu diam? Hatiku berdegup kencang. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi untuk pertama kalinya sejak aku tinggal di rumah ini, aku merasa ada seseorang yang akhirnya berpihak padaku. Aku menggenggam tangan Anton dengan sisa tenaga yang kupunya. Dan saat itu, aku tahu, aku tidak akan terus terperangkap di sini. Aku duduk di sudut dapur, punggungku bersandar pada dinding dingin. Lampu dapur remang, hanya menyisakan cahaya kuning temaram yang membentuk bayangan panjang di lantai. Di atas meja, ada satu piring nasi putih dan semangkuk kecil daun ubi rebus yang sudah dingin. Tidak ada lauk, tidak ada garam, tidak ada minyak. Daun ubi itu seperti biasa, hanya direbus sekadarnya, tanpa bumbu, tanpa rasa, dan kini terlihat layu. Aku memandangi makanan itu dengan tatapan kosong. Lagi-lagi ini, perutku perih, bukan hanya karena lapar, tapi karena kelelahan yang semakin menumpuk. Sejak awal Ramadan, aku selalu berharap menu makananku berubah, walau hanya sedikit. Aku tidak meminta banyak, sepotong tahu goreng saja sudah cukup. Atau setidaknya secubit garam agar daun ubi ini tidak terasa begitu pahit di lidah. Tapi harapan itu selalu pupus. Setiap kali aku mendengar suara panci berbunyi di dapur, aku menanti dengan hati berdebar. Aku berharap kali ini Bu Sumarni memasak sesuatu yang bisa kubagi. Aku berharap ada makanan lebih di meja makan yang bisa juga kubawa ke piringku. Namun, setiap kali aku berjalan ke ruang makan, aku hanya bisa menelan kecewa. Makanan itu selalu ada. Ayam goreng dengan kulit renyah keemasan, gulai ikan berkuah kental yang menggiurkan, sambal terasi yang harum menggoda, dan segelas es buah dengan sirup merah yang menyegarkan. Semuanya tersaji di meja. Semuanya dimakan dengan nikmat. Tapi tidak untukku. Aku hanya bisa berdiri di ambang dapur, menatap mereka dari jauh, menelan ludah, dan kembali ke sudutku dengan piring yang tetap kosong. Aku ingin marah. Aku ingin bertanya, apa aku tidak berhak makan yang sama? Apa aku bukan bagian dari keluarga ini? Tapi aku tahu jawabannya. Sudah terlalu sering aku mencoba bicara, mencoba meminta sedikit saja tambahan makanan, dan setiap kali aku melakukannya, Bu Sumarni hanya menghardik, "Jangan manja. Hidup itu harus hemat." Sedangkan, setiap kali aku menoleh ke arah suamiku, Anton, ia hanya menunduk tanpa suara. Seperti malam ini, aku masih duduk di dapur ketika suara tawa terdengar dari ruang makan. Aku menoleh, dan di sana, Bu Sumarni serta anak-anaknya makan dengan lahap. Suara sendok beradu dengan piring, suara mereka bercanda satu sama lain, begitu riang dan lepas. Aku menelan ludah, menatap daun ubi di piringku. Dadaku terasa sesak.
Aku mengangkat sendok dengan tangan gemetar dan mulai menyuapkan nasi ke mulut. Tapi nasi itu terasa hambar, seperti pasir yang sulit kutelan. Aku mengambil sejumput daun ubi, mengunyah perlahan, tapi setiap gigitan terasa begitu pahit. Aku terpaksa menelan. Aku harus makan, aku harus bertahan. Tapi ketika aku mendengar suara Bu Sumarni berkata, "Daging ayamnya empuk banget, ya. Bumbunya pas, gurih," hatiku seakan hancur. Air mata yang sejak tadi kutahan mulai menggenang di pelupuk mata. Aku menunduk dalam-dalam, tidak ingin siapapun melihatku menangis. Aku sudah terlalu sering menangis di kamar, membenamkan wajah ke bantal agar suara isakku tidak terdengar. Aku sudah terlalu sering menahan diri, berpura-pura kuat, berpura-pura tidak peduli. Tapi malam ini, aku merasa tak sanggup lagi. Aku mengeratkan genggaman di sendok, berusaha menahan getaran tanganku. Aku ingin tetap terlihat tegar, meskipun di dalam hatiku sudah rapuh. Namun, setetes air mata jatuh ke piring. Aku buru-buru menghapusnya, takut seseorang melihat. Aku tidak ingin mereka tahu bahwa aku lemah. Aku tidak ingin mereka melihat betapa sakitnya aku merasa diabaikan, betapa perihnya setiap malam harus duduk di sini dengan perut lapar dan hati yang kosong. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, aku hanya bisa makan dalam diam, sambil menelan tangis yang tak pernah bisa benar-benar kutumpahkan. Malam itu, aroma ayam bakar memenuhi ruangan, bercampur dengan harum sambal terasi yang menggoda. Cahaya lampu di ruang makan menyinari meja yang penuh hidangan lezat, ayam dengan kulit kecoklatan yang terlihat renyah, gulai ikan berkuah kental dengan minyak yang mengapung di permukaannya, tahu goreng yang keemasan, dan segelas es buah dengan potongan nangka dan alpukat yang mengambang di dalam sirup merah. Suara tawa memenuhi ruangan, membuat suasana semakin hangat. Tapi aku tidak ikut tertawa. Aku hanya berdiri di ambang pintu dapur, diam, menatap piring-piring yang dipenuhi makanan itu dengan perut yang perih karena lapar. Di hadapanku, Bu Sumarni dan anak-anaknya menikmati santapan mereka dengan lahap. Sementara aku, di meja dapur, hanya ada sepiring nasi putih dan semangkuk kecil daun ubi rebus yang sudah mulai dingin. Tanpa lauk, tanpa rasa. Seperti biasa. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa perih yang semakin menusuk. Aku mencoba berbalik, mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan masalah besar, bahwa aku harus bersabar. Tapi tiba-tiba, kruk, suara perutku berbunyi begitu keras di tengah riuhnya tawa mereka. Sekejap, semua mata tertuju padaku. Keheningan yang tidak nyaman menyelimuti ruangan. Aku bisa merasakan wajahku memanas, rasa malu menyelimuti tubuhku. Aku menunduk, berharap suara itu tidak benar-benar terjadi. Namun, Bu Sumarni terkekeh. "Lapar, ya?" katanya dengan nada mengejek. Aku mengangkat kepala perlahan, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Sumarni tersenyum miring. "Makan saja daun ubi di meja." Lalu, ia kembali tertawa, diikuti oleh beberapa anaknya. Aku menelan ludah, merasakan sesuatu yang panas mengalir di dadaku. Aku sudah cukup bersabar. Aku sudah cukup menahan diri. Tapi kali ini, aku merasa batas kesabaranku sudah benar-benar habis. Tanganku mengepal di sisi tubuhku, jemariku bergetar menahan emosi yang meluap-luap. Aku mengangkat kepala, menatap Bu Sumarni dengan mata yang kini dipenuhi tekad. "Aku bukan binatang, Bu." Tawa mereka langsung terhenti. Ruangan kembali sunyi. Bu Sumarni menyipitkan matanya, ekspresinya berubah dari mengejek menjadi tidak percaya. "Apa maksudmu?" Aku menelan ludah, mencoba menahan getaran di suaraku. "Aku bukan binatang yang hanya diberi sisa makanan. Aku sudah cukup diam, cukup bersabar.
Tapi sampai kapan? Bu Sumarni menegakkan tubuhnya, menatapku dengan tajam. Kamu bicara seolah-olah aku menyiksamu. Aku tertawa kecil, getir. Memangnya bukan penyiksaan, Bu? Aku disuruh makan nasi dengan daun ubi setiap hari, sementara ibu dan anak-anak ibu menikmati makanan enak. Apa aku bukan bagian dari keluarga ini? Tatapan Bu Sumarni semakin dingin. Kamu terlalu manja. Manja? Aku tersenyum pahit. Manja itu kalau aku minta makanan mewah setiap hari. Tapi yang aku minta hanya sedikit lauk. Hanya sepotong tahu atau tempe. Apa itu terlalu berlebihan? Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Aku menoleh ke Anton, yang sejak tadi diam di kursinya. Mas, suaraku melemah, mencoba menemukan secercah harapan darinya. Aku sudah mencoba bertahan, mencoba menghormati ibu. Tapi kalau kamu terus diam dan membiarkan aku diperlakukan seperti ini, aku lebih baik pergi. Anton mengangkat wajahnya, terlihat terkejut. Dinda, jangan bicara seperti itu. Apa aku harus tetap di sini, Mas? Aku menatapnya, menunggu jawabannya. Apa aku harus terus menelan daun ubi tanpa lauk, sementara yang lain berpesta dengan makanan enak? Anton terdiam. Aku menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa sakit di hatiku. Aku tidak mau hidup seperti ini selamanya. Aku berbalik menuju kamar, tanganku gemetar saat mulai mengemasi pakaian ke dalam tas. Aku tidak peduli lagi dengan omelan atau tatapan tajam Bu Sumarni. Aku hanya tahu satu hal, aku tidak bisa bertahan di sini lebih lama lagi. Saat aku hendak membuka pintu rumah, sebuah tangan tiba-tiba menarik lenganku. Dinda, tunggu. Aku menoleh. Anton berdiri di belakangku dengan wajah penuh kebingungan. Matanya berkaca-kaca, tangannya sedikit gemetar. Aku ikut denganmu. Aku membeku di tempat. Apa? Aku ikut denganmu, ulangnya lebih tegas. Suaranya bergetar, tapi kali ini bukan karena keraguan. Aku sudah terlalu lama diam, terlalu lama membiarkanmu menderita. Kalau kamu pergi, aku juga akan pergi. Bu Sumarni menatap Anton dengan mata membelalak. Kamu mau pergi hanya demi perempuan ini? Anton menggeleng. Aku pergi bukan karena dia, tapi karena aku suaminya. Aku seharusnya melindunginya, bukan membiarkan dia diperlakukan seperti ini. Hatiku mencelos. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat tekad di mata Anton. Aku ingin percaya padanya, ingin mempercayai bahwa ia benar-benar berubah. Anton, suara Bu Sumarni bergetar. Jangan bodoh. Kamu mau meninggalkan ibumu sendiri? Anton menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Aku tidak meninggalkan ibu. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan istriku dalam penderitaan. Aku menggenggam tangannya erat, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan darinya. Aku melihat ke matanya dan tahu bahwa ia tulus. Malam ini, semuanya berubah. Aku melangkah keluar rumah bersama Anton, meninggalkan semua luka di belakang. Aku tidak tahu kemana kami akan pergi, tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan lagi menelan daun ubi sambil menahan tangis. Aku akhirnya bebas. Malam itu, aku berbaring dalam gelap, memeluk perutku yang perih. Sudah berapa lama aku hidup seperti ini? Menghitung hari dengan rasa lapar, menahan diri di meja makan, mengabaikan perasaan sakit hati yang semakin lama semakin dalam. Aku menutup mata, mencoba memejamkan diri dari kenyataan, tapi bayangan makanan-makanan yang tidak bisa kusentuh terus menghantuiku. Di sampingku, Anton terlelap, napasnya teratur. Ia selalu bisa tidur dengan nyenyak, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan.
Aku menatapnya, berharap ada sedikit simpati di wajahnya meski dalam tidur. Tapi yang kulihat hanyalah ketenangan, ketenangan seseorang yang tidak terbebani oleh kelaparan dan kesepian. Hatiku terasa semakin hancur. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi sesuatu dalam diriku berbisik, aku tidak bisa terus seperti ini. Besok, aku harus pulang. Pagi itu, aku bangun lebih awal. Aku melangkah dengan hati-hati agar tidak membangunkan Anton. Dengan tangan gemetar, aku mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas. Aku tidak membawa banyak. Aku hanya ingin pergi. Saat aku membuka pintu kamar, langkahku terhenti. Bu Sumarni sudah berdiri di luar, dengan tangan terlipat di dada. "Mau kemana?" Suaranya dingin, penuh kecurigaan. Aku menelan ludah. "Aku mau pulang, Bu." Matanya menyipit. "Pulang?" Ia mendengus. "Memangnya kamu pikir ini rumah singgah?" Aku menggigit bibir, mencoba menahan perasaan yang berkecamuk. "Bukan begitu, Bu. Aku lelah." Ia tertawa sinis. "Lelah? Baru beberapa bulan menikah sudah menyerah? Kamu pikir jadi istri itu enak?" Aku mengepalkan jemariku. "Aku tahu jadi istri tidak mudah, Bu. Aku tidak mengeluh soal pekerjaan rumah, tidak mengeluh soal beradaptasi dengan lingkungan baru. Tapi, aku manusia, Bu. Aku butuh makan." Bu Sumarni menyipitkan mata. "Kamu sudah dapat makanan." Aku tertawa kecil, pahit. "Pucuk daun ubi setiap hari, sementara ibu dan anak-anak ibu makan ayam, ikan, dan makanan enak lainnya." "Apa masalahnya?" Jawabnya cepat. "Itu namanya belajar hidup prihatin." Aku mengangkat wajah, menatapnya penuh luka. Prihatin itu kalau semua orang makan seadanya. Tapi kalau hanya aku yang harus menahan lapar, sementara yang lain berpesta, itu bukan prihatin, Bu. Itu kejam." Wajahnya menegang. "Jadi kamu menuduhku kejam?" Aku tidak menjawab, hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak mau berdebat, Bu." Suaraku melemah. "Aku hanya ingin pulang." Bu Sumarni melipat tangan di dada. "Pergilah." Nada suaranya penuh ejekan. Aku tidak butuh menantu yang lemah. Dadaku terasa sesak. Aku menundukkan kepala, lalu melangkah pergi. Anton tidak keluar dari kamar. Ia tidak menghentikanku. Ia bahkan tidak tahu aku pergi. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Aku duduk di sudut bus, memeluk tas kecilku erat-erat. Mataku menatap kosong keluar jendela, melihat rumah-rumah yang kulewati, orang-orang yang berlalu lalang, kehidupan yang terus berjalan seolah-olah duniaku tidak sedang runtuh. Air mata yang kutahan sejak tadi akhirnya jatuh. Aku menangis dalam diam, bahuku bergetar, tapi tak ada suara. Aku terlalu lelah untuk menangis dengan keras. Aku lapar. Aku sakit. Aku ingin pulang. Ketika bus berhenti di dekat rumah orang tuaku, aku hampir tidak memiliki tenaga untuk melangkah. Kakiku gemetar saat aku menyusuri jalan kecil menuju rumah yang dulu kutinggalkan dengan penuh harapan. Ketika aku mengetuk pintu, butuh beberapa detik sebelum ibu membukanya. Dan saat matanya bertemu denganku, wajahnya langsung berubah. "Ya Allah, Amira?" Suaranya bergetar, penuh keterkejutan. "Kenapa kamu sekurus ini?" Aku ingin tersenyum, ingin mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Tapi bibirku tidak bisa bergerak. Air mata yang kutahan di sepanjang perjalanan akhirnya pecah. Tubuhku melemas, dan sebelum aku jatuh, ibu sudah merengkuhku dalam pelukannya. "Ya Allah, Nak,
Apa yang terjadi? Tangannya yang hangat mengusap kepalaku dengan penuh kasih sayang. Aku menggenggam bajunya erat, seperti anak kecil yang kembali ke pelukan ibunya setelah tersesat di tempat asing. Aku terisak, tubuhku bergetar, seluruh kepedihan yang kutahan selama ini akhirnya keluar. Ibu, suaraku parau. Aku lapar. Aku mendengar ibu terisak. Ia membawa aku masuk ke dalam rumah, membantuku duduk di kursi kayu ruang makan. Aku masih menangis, air mataku terus jatuh tanpa bisa kuhentikan. Ibu bergegas ke dapur, dan beberapa menit kemudian, ia kembali dengan sepiring nasi hangat dan telur dadar yang masih mengepul. "Nak, makan dulu." Aku menatap piring itu dengan mata berkaca-kaca. Sudah berapa lama aku tidak melihat makanan sederhana seperti ini, tapi terasa begitu berharga. Tangan ibu menyentuh pipiku. "Kamu di sini sekarang. Kamu aman." Aku mengambil sendok dengan tangan gemetar, memasukkan sesuap nasi dan telur ke dalam mulutku. Rasanya lebih enak dari apapun yang pernah kumakan selama ini. Aku terisak lagi, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Aku akhirnya pulang. Aku masih duduk di meja makan, menggenggam sendok di tangan yang gemetar. Nasi hangat dan telur dadar yang baru saja kumakan masih terasa di lidah, tapi dadaku tetap sesak. Aku ingin berbicara, ingin menjawab pertanyaan ibu, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Aku hanya bisa tertunduk. Suasana di rumah orang tuaku terasa jauh berbeda dari rumah mertuaku. Di sini, ada kehangatan, ada kepedulian. Namun, ada juga amarah yang sudah terlalu lama terpendam. Ayah berdiri di dekat pintu, wajahnya merah padam. Tangan kasarnya terkepal erat, seolah menahan gejolak yang siap meledak. Ini sudah keterlaluan. Suaranya bergetar menahan emosi. Apa Anton tidak melihat istrinya kelaparan? Bagaimana mungkin seorang laki-laki bisa membiarkan istrinya menderita seperti ini? Ibu masih menangis di sampingku. Tangannya mengusap punggungku dengan lembut, tapi aku tahu hatinya sedang kacau. Matanya yang biasanya penuh kelembutan kini basah oleh air mata, penuh dengan kesedihan dan kemarahan. "Kenapa kamu tidak bilang dari dulu, Nak?" Suaranya lirih, serak karena menangis. "Kenapa kamu biarkan dirimu seperti ini?" Aku ingin menjawab. Aku ingin mengatakan bahwa aku telah berusaha bertahan, bahwa aku telah mencoba menerima semuanya sebagai bagian dari pengorbanan seorang istri. Tapi semua alasan itu kini terasa begitu menyakitkan dan bodoh. Aku mengepalkan jemari, berusaha mengendalikan air mata yang kembali menggenang di pelupuk mata. Aku tidak ingin merepotkan ayah dan ibu. Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Aku pikir, aku bisa bertahan. Ayah menggebrak meja dengan keras, membuatku tersentak. Bertahan? Bertahan sampai kapan, Amira? Sampai kamu benar-benar jatuh sakit? Sampai kamu mati kelaparan di rumah suamimu sendiri? Suaranya menggelegar, membuat ibu semakin terisak. Aku meremas roknya erat-erat, tubuhku terasa kaku. Aku tahu ayah marah bukan tanpa alasan. Aku tahu, jika aku di posisi mereka, melihat anakku pulang dalam keadaan seperti ini, mungkin aku juga akan dipenuhi amarah yang sama. Ibu menggelengkan kepala, suaranya penuh kepedihan. "Kami menyekolahkanmu, membesarkanmu dengan penuh kasih sayang, bukan untuk melihatmu diperlakukan seperti ini, Nak." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tidak bisa menahan air mata lagi. "Maafkan aku, Ayah. Maafkan aku, Ibu. Aku terlalu takut. Aku terlalu bodoh. Aku terlalu berharap pada seseorang yang bahkan tidak bisa memperjuangkanku." Ayah menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya.
Tapi suaranya masih penuh dengan kemarahan saat berkata, "Aku tidak akan diam saja. Anton harus bertanggung jawab." Mataku melebar, napasku tercekat. "Ayah, jangan," suaraku bergetar. "Jangan apa?" Ayah menatapku tajam. "Jangan memperjuangkan anakku sendiri. Jangan membela darah dagingku yang diperlakukan seperti sampah di rumah mertuanya sendiri." Aku menggigit bibir, hatiku dipenuhi ketakutan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika ayah benar-benar menemui Anton dan keluarganya. Aku tahu betapa tegas dan kerasnya ayah saat menyangkut keluarganya. Dan aku tahu, jika ayah sudah marah seperti ini, tidak akan ada yang bisa menghentikannya. "Ayah, aku mohon," aku mencoba berbicara dengan suara lirih. "Aku hanya ingin beristirahat dulu. Aku lelah." Ibu meraih tanganku, menggenggamnya erat. "Biarkan Amira menenangkan diri dulu, Pak," katanya lembut, meski suaranya masih bergetar. "Jangan buat dia semakin tertekan." Ayah terdiam. Napasnya masih berat. Dadanya masih naik turun, tapi ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tahu, kemarahannya belum reda. Aku tahu, ini belum selesai. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sore itu, angin berhembus pelan, membawa udara dingin yang entah kenapa terasa begitu menyakitkan. Aku duduk di ruang tamu, bersandar pada bahu ibu yang masih tak berhenti mengusap punggungku. Sejak aku datang kemarin, beliau belum sekalipun melepasku dari pandangannya, seolah takut aku akan menghilang lagi. Di sudut ruangan, ayah duduk dengan wajah keras. Matanya lurus ke depan, tapi jelas pikirannya sedang dipenuhi berbagai hal. Aku tahu, beliau menunggu. Lalu, ketukan itu terdengar. 1 kali, 2 kali. Aku menggigit bibir. Aku sudah tahu siapa yang berdiri di balik pintu. "Amira," suara itu terdengar dari luar, sedikit ragu, sedikit gelisah. "Ayo pulang." "Anton." Ibu langsung meremas tanganku lebih erat. Aku bisa merasakan bagaimana tubuhnya menegang, seolah ingin melindungiku dari sesuatu yang buruk. Ayah berdiri dengan gerakan tajam, berjalan ke arah pintu dan membukanya lebar tanpa sedikit pun keraguan. Di ambang pintu, Anton berdiri di sana, masih dengan wajah yang sama. Wajah yang dulu begitu menenangkan bagiku, tapi kini hanya menimbulkan perasaan sakit yang tak tertahankan. Ayah berdiri tegap, menatapnya tajam. "Pulang kemana?" Suaranya berat, penuh dengan kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. "Ke rumah di mana istrimu dibiarkan kelaparan?" Anton terdiam. Aku menatapnya dari tempatku duduk, berharap, meskipun kecil, bahwa ia akan membelaku. Bahwa ia akan mengatakan sesuatu, apapun, untuk menjelaskan semuanya. Tapi tidak. Ia hanya menunduk. Ayah mendengus. "Kamu tidak bisa bicara, Anton?" Suaranya semakin tajam. "Atau kamu memang tidak punya jawaban atas semua ini?" Anton akhirnya mengangkat kepalanya, menatap ayah dengan mata penuh rasa bersalah. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak." Ayah tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang penuh kekecewaan. Tidak tahu harus berkata apa, ia mengulang dengan nada mengejek. "Kamu menikahi anakku, membawanya ke rumahmu, lalu membiarkannya hidup dalam kelaparan dan penderitaan. Dan sekarang kamu berdiri di depan rumahku, mengatakan tidak tahu harus berkata apa." Anton menggigit bibir, jelas merasa terpojok. Saya minta maaf. Kali ini, aku yang tertawa kecil. "Maaf?" Setelah semua ini, hanya itu yang bisa ia katakan. Ayah menggelengkan kepala, menahan amarah yang masih membara di dadanya. "Dengar baik-baik,
Anton. Suaranya tajam dan dingin. Seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya. Seorang laki-laki seharusnya memperjuangkan wanita yang ia nikahi. Tapi kamu... Ayah menunjuk ke arahnya dengan gerakan tajam. Kamu bahkan tidak bisa melawan ibumu sendiri untuk membela istrimu. Kamu membiarkan anakku makan sepiring nasi dengan daun ubi setiap hari, sementara ibumu berpesta di meja makan. Aku melihat tangan Anton mengepal. Ia ingin membela dirinya, aku tahu. Tapi ia tidak bisa. Karena semua yang dikatakan ayah adalah benar. Aku menarik napas panjang, mengumpulkan keberanian. Aku berdiri dari tempat dudukku, meski tubuhku masih terasa lemah. Aku melangkah pelan ke arahnya, menatap wajah yang dulu sangat aku cintai. Mas, suaraku lirih, nyaris berbisik. Ia menatapku dengan mata penuh harapan, seolah berharap aku akan mengambil tangannya dan kembali bersamanya. Aku menarik napas, lalu bertanya dengan suara yang lebih tegas. Kalau aku ikut pulang sekarang, apa yang akan berubah? Anton membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Aku menunggu. Detik demi detik berlalu, tapi ia tetap diam. Lalu aku tersenyum kecil. Senyum yang getir, penuh dengan luka yang tak bisa lagi kusembunyikan. Aku tahu jawabannya. Aku melangkah mundur. Anton mengangkat tangannya sedikit, seolah ingin meraihku, tapi ia tidak melakukannya. Karena ia tahu, aku tidak akan kembali. Aku kembali ke sisi ayah dan ibu, merasakan kehangatan yang selama ini tidak pernah aku dapatkan di rumah mertuaku. Anton menundukkan kepalanya sekali lagi. Napasnya berat, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi terlambat. Ayah menatapnya untuk terakhir kali. Kalau kamu tidak bisa memperjuangkan istrimu, maka dia tidak perlu kembali padamu. Anton tidak membantah. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa detik, sebelum akhirnya berbalik dan pergi tanpa membawa aku kembali. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aku masih duduk di kursi ruang tamu dengan tubuh yang lemas, sementara ibu mondar-mandir di depanku dengan wajah penuh kemarahan. Ayah duduk di sudut ruangan, matanya tajam menatap lantai, seolah mencoba meredam emosi yang sudah berada di puncaknya. Aku tidak bisa diam saja, kata ibu akhirnya, suaranya tegas namun bergetar karena amarah. Hari ini juga, aku akan ke rumah Bu Sumarni. Aku terkejut. Bu, untuk apa? Ibu berhenti melangkah, lalu menatapku dengan mata yang penuh ketegasan. Untuk memberinya pelajaran. Aku menggigit bibir. Di satu sisi, aku takut. Aku tahu siapa Bu Sumarni. Aku tahu betapa keras kepalanya, betapa manipulatifnya dia. Tapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa ini memang harus dilakukan. Aku ikut, kata ayah tiba-tiba. Ibu menggeleng. Tidak, ini urusan ibu-ibu. Kau tahu sendiri bagaimana tipe perempuan seperti Bu Sumarni. Aku yang harus menghadapinya. Ayah menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk. Baiklah, tapi hati-hati. Ibu tersenyum tipis, lalu mengambil tasnya dan berjalan keluar dengan langkah penuh keyakinan. Saat ibu tiba di rumah Bu Sumarni, ia mengetuk pintu dengan keras, tanpa keraguan sedikit pun. Tak butuh waktu lama sebelum pintu terbuka, dan di ambang pintu, berdirilah Bu Sumarni dengan wajah angkuhnya yang biasa. Matanya menyipit, menatap ibu dengan penuh rasa penasaran. Oh, Buati, ada apa pagi-pagi begini? Katanya, suaranya penuh kepura-puraan. Ibu tidak membuang waktu. Kami ingin bicara. Bu Sumarni terkekeh, menyilangkan tangan di dadanya. Ada apa, Bu? Amira itu anakmu, ya? Manja sekali.
tidak bisa hidup prihatin. Ibu tersenyum tipis. Senyum yang bukan tanda keramahan, melainkan tanda seseorang yang sudah siap bertempur. Prihatin atau disiksa? Wajah Bu Sumarni berubah sekilas, tapi dengan cepat ia kembali ke ekspresi santainya. Maksudmu? Ibu merogoh tasnya dan mengeluarkan ponselnya. Dengan satu gerakan, ia memperlihatkan layar ponselnya ke wajah Bu Sumarni. Di sana, ada foto-foto tubuhku yang kurus kering, wajahku yang pucat, tulang pipiku yang menonjol, serta lingkaran hitam yang menghiasi mataku. Inilah anak saya setelah tinggal di rumah Anda, kata ibu dengan suara dingin. Anda bilang ini wajar. Untuk pertama kalinya, ekspresi Bu Sumarni berubah. Aku bisa melihat bagaimana matanya melebar sesaat, lalu bibirnya mengetat. Tapi hanya dalam beberapa detik, ia kembali memasang wajah datarnya. Itu bukan salah saya, katanya akhirnya, bahunya terangkat dengan sikap tak peduli. Amira memang begitu dasarnya. Mungkin memang dasarnya lemah, jadi cepat kurus. Ibu menghela napas panjang, suaranya bergetar menahan amarah. Lemah, katanya, nadanya semakin meninggi. Lemah karena tidak diberi makan yang layak. Anda setiap hari makan ayam, ikan, es buah, sementara menantu sendiri hanya diberi daun ubi. Itu bukan prihatin, Bu Sumarni. Itu kejam. Bu Sumarni terkekeh kecil, tapi wajahnya mulai menegang. Ah, Amira terlalu banyak mengeluh rupanya. Saya juga makan daun ubi, kok, katanya ringan, berusaha meremehkan. Ibu maju selangkah, menatapnya tajam. Ya, makan daun ubi, tapi dengan lauk ayam dan ikan. Bukan seperti anak saya yang hanya makan nasi putih dan daun ubi rebus tanpa garam, tanpa santan, tanpa apapun. Bu Sumarni membuang muka, mendengus pelan. Dia kan bisa masak sendiri kalau mau. Ibu tertawa sinis. Masak sendiri? Dengan apa? Kulkas isinya hanya makanan untuk anak-anak Anda. Apakah Amira pernah diizinkan menyentuhnya? Bu Sumarni terdiam. Ibu melanjutkan dengan suara lebih rendah, tapi penuh ancaman. Saya tidak akan tinggal diam. Jika ini yang kalian sebut sebagai kehidupan pernikahan, maka saya tidak akan membiarkan anak saya kembali ke rumah ini. Bu Sumarni mendecak kesal, lalu mengangkat dagunya dengan angkuh. Oh, jadi mau bawa anakmu pergi? Silakan. Saya tidak rugi apa-apa. Ibu tersenyum dingin. Benarkah? Lalu, dengan gerakan tenang, beliau kembali mengangkat ponselnya. Kali ini, bukan hanya foto yang ditunjukkan, tapi serangkaian pesan dari tetangga-tetangga sekitar. Pesan-pesan yang semuanya berbicara tentang kebiasaan Bu Sumarni memperlakukan menantunya dengan buruk. Bu Sumarni terdiam, wajahnya langsung memucat. Ternyata bukan hanya anak saya yang melihat kebusukan Anda, lanjut ibu dengan nada puas. Semua orang tahu. Kali ini, Bu Sumarni kehilangan kata-katanya. Bibirnya bergerak-gerak, seolah ingin menyangkal, tapi tidak ada yang bisa ia katakan. Ibu menatapnya sekali lagi, penuh wibawa. Saya tidak ingin memperpanjang masalah ini. Saya hanya ingin memastikan satu hal, Amira tidak akan kembali ke rumah ini. Selamanya. Bu Sumarni masih terdiam, wajahnya merah padam. Lalu, seolah tak terima dengan situasi ini, ia berkata, tapi Anton pasti akan menjemputnya. Amira itu istrinya. Kau pikir dia akan tinggal selamanya di rumahmu? Ibu tersenyum sinis. Kalau Anton memang laki-laki sejati, dia pasti sudah membela istrinya sejak awal. Tapi kalau dia hanya laki-laki yang tunduk pada ibunya dan tidak bisa melindungi istrinya sendiri,
maka anak saya pantas mendapatkan yang lebih baik. Dan tanpa menunggu jawaban, ibu berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Bu Sumarni yang masih terpaku di depan pintunya. Pagi itu, rumah Bu Sumarni tidak lagi menjadi tempat yang nyaman baginya. Suasana di luar semakin riuh. Percakapan antara ibuku dan Bu Sumarni ternyata tak hanya menjadi konsumsi keluarga kami, tapi juga seluruh kampung. Tetangga-tetangga yang biasanya hanya melirik sekilas kini berkumpul di depan rumahnya, saling berbisik dengan ekspresi geram. Astagfirullah, masa menantu dikasih makan daun ubi setiap hari? Itu bukan prihatin, itu kejam. Saya sering lihat Amira tertunduk lesu di depan rumah. Saya pikir dia lelah puasa, ternyata dia kelaparan. Tegas sekali. Kalau dia tidak ingin punya menantu, kenapa dulu menikahkan anaknya dengan Amira? Semakin lama, bisikan itu berubah menjadi gumaman keras yang menusuk telinga. Orang-orang yang dulu mungkin segan kini sudah kehilangan kesabaran. Di teras rumahnya, Bu Sumarni berdiri dengan tubuh tegang, matanya melirik ke kanan dan kiri. Wajahnya yang selalu dipenuhi keangkuhan kini tampak memerah. Tapi bukan karena malu, melainkan karena marah dan panik. Ia mencoba tertawa, meskipun terdengar canggung dan dipaksakan. "Ah, kalian ini hanya mendengar dari satu sisi saja. Jangan mudah percaya omongan orang," katanya, berusaha meremehkan. Tapi tak ada yang tertawa bersamanya. Tak ada yang percaya. Salah satu tetangga, Bu Ratna, seorang wanita separuh baya yang sudah tinggal di kampung ini selama puluhan tahun, maju selangkah. "Kami semua tahu, Bu Sumarni. Setiap hari kami melihat ibu pulang membawa makanan enak, tapi Amira tetap tampak pucat dan lemah." "Benar?" seru seorang ibu muda yang lain. "Saya sering melihat Amira hanya makan nasi dan daun ubi, sementara keluarga ibu makan ayam dan ikan. Itu namanya bukan prihatin, tapi menelantarkan." Wajah Bu Sumarni semakin memerah. "Itu bukan urusan kalian," bentaknya. Namun, kata-kata itu hanya menyulut amarah lebih besar. "Bukan urusan kami?" Seorang bapak bersuara lantang dari belakang kerumunan. "Kalau bukan karena ibunya datang, Amira bisa sakit atau mati kelaparan. Itu bukan urusan kami." Kini tatapan orang-orang bukan hanya sekadar kecewa, tapi juga penuh kemarahan. Bu Sumarni melirik sekeliling, berharap Anton muncul untuk membelanya. Tapi tak ada tanda-tanda anak lelakinya. Ia sendiri berdiri di tengah badai amarah yang semakin besar. Beberapa tetangga mulai mengeluarkan ponsel mereka. "Sudah viral belum ya?" seorang pemuda berbisik sambil mengarahkan kameranya ke wajah Bu Sumarni. Bu Sumarni tersentak. "Hei, jangan merekam saya. Hapus sekarang juga," bentaknya, suaranya melengking karena panik.